Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Pernah denger gak sih mitos rumah bersih, rumah rapi, rezeki akan lancar? Ternyata memang benar, rumah yang berantakan bikin penghuninya itu ya cepet stres. Akhirnya malas untuk kerja dan susah banget mendapatkan ide-ide brilian karena stres tadi. Nah, rumah yang resik, bersih, dan rapi itu dipercaya akan menghilangkan kesusahan, akan menghilangkan pertikaian, dan itu juga lagi-lagi masuk akal ya teman-teman, karena stres itu akan mudah sekali emosi itu tersulut, bahkan hal-hal yang kecil pun bisa jadi masalah yang sangat besar. Makanya secapek apapun yuk kita bersih-bersih rumah, terutama nih para ibu, agar rumah kita itu semakin berkah, selalu didatangi rezeki dan penghuninya terutama adem ayem. Nah, biar makin semangat beres-beres rumahnya, di video kali ini aku akan bagikan tips bagaimana caranya membuat rumah kita itu selalu rapi dan bersih setiap hari. Yang pertama, kita harus punya jadwal untuk bersih-bersih harian. Selain bersih-bersih harian, kita pun harus punya jadwal deep clean. Nah, deep clean itu adalah membersihkan rumah secara mendalam. Seperti halnya yang aku lakukan di pagi hari ini, aku mau deep clean ruang tamu dan juga ruang depan di rumah aku, terutama di tamannya ya. Cara memulai deep clean itu diusahakan di area rumah bagian atas dulu. Tadi udah aku mulai dari langit-langit rumah, aku bersihin sarang laba-labanya. Pokoknya kalau misalkan di rumah itu kan gak tiap hari kita bersihin bagian atas. Kalau bersih-bersih untuk harian pasti cuma nyapu sama ngepel gitu aja ya teman-teman, sama ngelap-ngelap debu. Nah, kalau udah deep clean berarti kita bersihin semua sudut-sudut dan celah-celah yang jarang dibersihin. Tadi yang jarang dibersihin itu kolong-kolong, misalkan langit-langit. Nah, tadi udah selesai ya. Jadi di atas langit-langit rumah kita itu kadang-kadang suka ada sarang laba-laba atau kotoran-kotoran yang lainnya yang nempel. Minimal 1 bulan 1 kali harus kita bersihin. Makanya di rumah itu aku punya sapu yang panjang banget. Nah, itu gunanya untuk ngebersihin rumah bagian atas. Setelah itu aku geser-geser kursinya. Nah, kolongnya itu walau misalkan setiap hari kita sapu, tapi kalau tidak digeser, nah itu kotorannya masih ada ternyata. Nah, selain di bawah kursi, di bawah furniture yang lainnya pun itu harus kita bersihin. Makanya harus digeser-geser atau harus diangkat-angkat dulu gitu ya. Kalau di ruang tamu ini debu-debu palingan bersarang di belakang kursi. Kalau kita geser itu belakang kursi itu pasti ada debu-debunya yang nempel, karena kursi ini tuh nempel mepet ke tembok. Nah, ternyata pas setelah kita buka di sana banyak banget debunya. Nah, alhamdulillah dengan cara digeser-geser tadi, debu yang susah terjangkau itu bisa kita bersihin. Ini untuk karpetnya juga bisa kita cuci ya teman-teman. Namun untuk kali ini karena musim hujan, jadi nggak aku cuci, nanti aku bersihin pakai sapu lidi aja. Kalau teman-teman punya di rumah penyedot debu, itu pakai penyedot debu. Ini sangat berguna untuk ngebersihin debu biar karpetnya nggak sering-sering dicuci. Kalau karpet sering disedot itu nggak harus dicuci ya, kecuali kalau misalkan udah kotor terkena noda. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri kotoran debu-debunya itu. Walaupun setiap hari rumah ini aku usahakan untuk dibersihin, untuk disapu tiap hari, tapi ternyata kalau deep clean itu dapat debunya lumayan banyak ya. Nah, ada banyak sekali manfaat dari deep clean itu sendiri. Yang pertama, kalau misalkan kita rajin membersihkan rumah secara mendalam, itu bisa meningkatkan kualitas udara di ruangan yang asalnya mungkin sedikit aja digeser atau sedikit aja gerak, itu debu pasti bergerak juga, jadi banyak debu di dalam rumah. Tapi kalau kita rajin membersihkan debu seperti ini, insya Allah rumah kita atau ruangan di rumah kita itu bakal bersih, kualitas udaranya itu bakal jadi bagus. Nah, yang kedua,
gunanya deep clean itu bisa memperpanjang usia perabotan di rumah kita. Karena kalau misalkan sering terkena debu dan jarang dibersihkan, debu-debu itu lama-lama bisa jadi karat yang menempel. Akhirnya perabotan di rumah kita usianya bakalan pendek. Nah, kursi juga sama ya teman-teman. Kalau misalkan jarang dibersihin, lama-kelamaan banyak nodanya. Nah, itu bikin kursi cepat rusak. Termasuk kayu juga. Misalkan aku selalu ngebersihin meja kayu ini dengan air teh. Jadi air tehnya itu si elapnya itu dikasih air tehnya hangat-hangat. Nah, kita bersihin ke furniture yang kayu, mau di pintu atau di meja. Nah, itu bisa bikin furniturnya itu jadi kayak baru lagi. Nah, manfaat selanjutnya bisa meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Itu udah pasti ya. Rumah yang rapi, bersih, itu pasti bakalan terbebas dari kuman-kuman. Kuman-kuman ini bisa bikin sakit anggota keluarga kita. Makanya dengan kita rajin bersih-bersih, insya Allah kuman-kuman dan penyakit hilang dari rumah kita. Selanjutnya bisa meningkatkan suasana hati. Asalnya misalkan sedih, pusing di rumah karena berantakan. Kalau rumah yang rapi bersih, menurut aku sih nggak perlu banyak-banyak healing keluar. Dengan rumah rapi bersih, pikiran kita bakalan tenang. Nah, di sini aku lanjut mau deep clean taman di rumah aku, Taman Mungil. Nah, Taman Mungil ini karena setiap hari di rumah aku sekarang ini kayaknya hujan terus ya teman-teman. Jadinya pohon-pohon cepet banget berganti daunnya. Nah, daun-daun yang lama inilah yang berjatuhan. Makanya harus sering-sering disapuin. 3 hari aja gak disapu udah langsung di tamannya itu kayak berantakan gitu ya. Nah, untuk taman ini juga selalu aku pangkas daun-daunnya kayak gini supaya terlihatnya rapi. Ya, ini minimal 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Dan alhamdulillah hanya dengan melihat Taman Mungil ini aja udah bikin perasaan itu damai. Karena ternyata manfaat dari deep clean itu bisa membantu melawan stres. Masya Allah ya teman-teman. Kalau yang setiap harinya selalu banyak pikiran, kemudian stres, cepat marah, nah itu harus dicek kembali kesehatan atau kebersihan dari rumahnya. Apakah rumahnya udah rapih, udah bersih? Kalau rumahnya berantakan, yuk segera kita beresin rumah. Insya Allah kalau udah rumahnya rapih, bersih, stresnya bakalan menghilang dengan sendirinya. Nah, manfaat yang terakhir yang aku bahas adalah kalau misalkan kita udah melaksanakan deep clean, dibersihin secara mendalam, kita bisa punya kualitas tidur yang bagus. Bisa dibayangin ya teman-teman, kalau misalkan kita habis deep clean kamar nih, udah disedot-sedot kasurnya, kemudian si bantalnya juga sama, diganti sarungnya, semuanya debu-debunya dihilangkan dari kolong, dari atas semuanya, insya Allah tidur pun bakal berkualitas banget kayaknya. Nah, selanjutnya agar rumah kita rapi dan bersih, selain kita punya jadwal harian, punya jadwal juga untuk bersih-bersih mingguan atau bulanan. Nah, tapi kalau di bulan puasa kayak gini, kita pun harus bisa membagi waktunya. Jadi untuk beres-beresnya itu diusahakan jangan keseluruhan rumah gitu, karena itu sangat berat. Makanya aku sendiri untuk beres-beres aku jadwalin, misalkan hari ini aku mau deep clean rumah bagian depan, besoknya rumah bagian tengah, besoknya lagi bisa kita deep clean lemari misalkan, sambil milih-milih baju-baju. Biasa kan lebaran kita beli baju baru, otomatis kalau ada baju masuk harus juga ada baju yang keluar. Nah, kita sortir tuh barang-barang, baju-baju yang udah gak kepake, kalau masih layak pakai bisa dikasihin ke orang. Kalau misalkan udah gak layak pakai, bisa kita gunakan untuk lap misalkan.
Dan itu waktunya harus dibagi-bagi supaya badan kita nggak ngedrop karena kita dalam keadaan puasa. Harus ngirit-ngirit tenaga. Dan kalau udah dibagi-bagi seperti ini, enaknya kita pun jadi fokus gitu. Kalau hari ini misalkan aku fokus ngebersihin rumah bagian depan. Nah, kita jangan sampai pikirannya malah kebagi-bagi ke tempat yang lain. Kalau fokus dalam satu tempat aja, insya Allah semuanya bakal bersih dengan sempurna. Nah, ini untuk rumput-rumputnya sengaja aku kumpulin ya teman-teman. Jadi rumput-rumput ini aku bikin pupuk kompos dan alhamdulillah kemarin tuh aku udah panen pupuk kompos 2 wadah, yang satu di ember yang besar, yang satu lagi di karung, Masya Allah ya. Nah, itu tuh asalnya dari daun-daun, kemudian dari sisa-sisa dapur juga, yang sampah-sampah yang bisa terurai, yang bisa busuk gitu, bekas-bekas sayuran. Nah, lama-kelamaan ternyata itu jadi tanahnya warnanya hitam. Kalau ditanami bisa subur ya, gak perlu menggunakan pupuk lagi. Nah, ini deep clean yang selanjutnya aku ngebersihin bagian karpot. Di sini aku kasih air supaya makin kinclong ya teman-teman. Aku tuh lebih suka sebenarnya kalau bersih-bersih ngepel itu pakai air yang banyak kayak gini. Mumpung sekarang tuh musim hujan, jadi air sumur lumayan aman walaupun kita pakai untuk nyiram-nyiramin keramik yang ada di karpot. Dan aku lebih suka lagi menggunakan sabun gitu ya teman-teman, sabun cuci piring. Itu hasilnya bener-bener bikin keramik jadi keset dan juga kinclong. Nah, selain menggunakan sabun cuci piring, aku juga suka menggunakan cuka makan. Cuka makan ini kalau ngepel bisa bikin keramiknya itu keset dan kotoran-kotoran yang nempel itu bisa langsung terangkat. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kain pelnya yang diperas, yang dipompa gitu, bisa menggunakan air hangat. Itu air hangat benar-benar bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di keramik. Nah, alhamdulillah ini udah bersih untuk bagian ruang tamunya, udah aku pel. Kain pelnya juga aku gunakan 2 kali. Yang pertama ini kain pel untuk membersihkan air yang tadi aku gunakan nyiram-nyiram tanaman. Nah, yang kedua baru ini menggunakan cuka makan yang aku pompa ya. Alhamdulillah dengan 2 kali seperti ini ngepelnya jadi lebih bersih. Dan untuk keramik bagian karpot itu karena tadi aku siram-siram, jadinya ngepelnya itu harus menggunakan kain pel yang dipompa gitu ya teman-teman, biar airnya itu langsung cepet kering. Nah, ini aku sapu-sapuin dulu supaya tidak terlalu basah, tidak terlalu becek, karena ini terhalang sama mobil juga. Jadi air-airnya itu dari kolong mobil terus mengalir karena tidak keempel tadi ya teman-teman. Nah, kalau dengan kain pel yang dipompa kayak gini tuh enaknya gak usah diperes-peres, jadi langsung cepet keringnya. Tapi memang kain pel kayak gini tuh cepet banget rusaknya, padahal harganya lumayan mahal. Dan untuk ngepel di bawah ini aku ulang-ulang berkali-kali ya teman-teman, tapi hasilnya cukup memuaskan. Keramiknya itu jadi lebih kinclong, kotoran-kotorannya itu langsung hilang. Dan ini adalah bunga-bunga yang tadi aku cuci karena banyak banget debu-debunya ya teman-teman. Jadi bunga-bunga yang kita simpan di dalam rumah itu juga harus rajin kita bersihin. Ya minimal 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita cuci supaya debu-debunya itu tidak bersarang. Nah, ini alhamdulillah rumahnya udah rapi, udah bersih. Sampai ke bunga-bunga itu udah aku cuci ya. Dan beginilah keadaannya, sudutnya udah bersih, langit-langitnya udah bersih, keramiknya juga udah terlihat sangat kinclong. Apalagi di bagian depan rumah aku itu udah pasang granit hanya di situ aja, jadi kalau habis dipel itu kelihatan banget kinclongnya. Dan rumah itu tidak harus mewah, tidak harus bagus, yang penting menurut aku rapi dan bersih. Itu sudah membuat kita nyaman tinggal di dalamnya. Percuma rumahnya mewah tapi berantakan, sama aja kumuh.
Nah, ini tamannya juga udah rapi, udah bersih. Termasuk tanaman yang ada di pot dinding itu juga ya teman-teman, itu tuh merambat. Jadi daunnya harus sering digulung-gulung biar ngebentuk lingkaran gitu. Dan ini adalah tanaman yang aku tanam waktu aku bersih-bersih di minggu-minggu yang lalu. Alhamdulillah udah tumbuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk lebih rajin lagi bersih-bersih rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.